Selamat datang kembali di channel Bang Esot. Terima kasih udah klik channel ini. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Oke, Mbah baru aja nyelesain sebuah naskah horor yang berjudul Rumah Dinas PNS. Cerita ini berkisah tentang seorang PNS bernama Ridwan. Dia ini ditugaskan di kampung pedalaman. Nama kampungnya Cihideng. Dan selama dia bertugas di sana, Ridwan ini banyak ngalamin kejadian janggal dan mengerikan. Terutama pas dia tinggal di rumah dinas yang emang udah lama banget nggak ditempatin sama manusia. Oke, di cerita kali ini, Mbah akan berperan sebagai pemeran utama alias si Ridwan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kenalin, nama gue Ridwan. Gue baru aja diangkat jadi PNS untuk posisi guru bahasa Inggris di SMPN 5 Cihideng. Jujur ya, gue belum pernah sama sekali ke kampung itu. Bahkan jalannya pun gue gak tahu. Yang jelas, kampung itu ada di daerah Rangkas Bitung. Jadi pagi-pagi banget gue udah berangkat dari stasiun Sudimara ke Rangkas Bitung. Setibanya di sana, gue dijemput sama staf sekolah, namanya Pak Dharma. Dia yang akan nganterin gue ke kampung Cihideng. Menurut gue ya, dari nama kampungnya aja tuh udah serem banget. Hideng dalam bahasa Sunda artinya hitam. Jadi kampung hitam. Aneh sih. Tapi gue gak mau berpikir macem-macem lah. Selama ikatan dinas gue harus patuh sama pemerintah. Apapun yang akan gue hadapin di sana akan gue terima. Perjalanan dari stasiun ke kampung Cihideng itu memakan waktu 4 jam. Gue naik mobilnya Pak Dharma. Dan sesampainya di sana, gue ngeliat kampung itu emang masih asri banget. Banyak pepohonan di mana-mana, terus rumahnya juga masih banyak yang panggung. Bukan hanya itu aja ya, penduduknya juga gue pikir ramah banget. Setiap mobil gue ngelintas, terus gue bukain kaca spion, mereka ngangguk sambil tersenyum. Kayaknya gue bakal betah sih di kampung Cihideng. Selama gue bertugas di kampung ini, pemerintah ngasih gue rumah dinas. Dan gue kira rumah dinasnya itu bakal deket sama sekolahan. Tapi ternyata jauh banget. Bahkan jauh dari pemukiman warga. Rumah dinasnya itu lokasinya di pinggir jalan. Tapi kiri kanannya itu hutan belantara. Dan hutannya kayak gak pernah dijamah sama manusia. Gue heran kenapa mereka bisa ngebangun rumah dinas di tempat kayak gini. Jalannya itu kayak sepi banget. Jarang banget ada motor yang lewat, gue perhatiin. Yang bikin gue kaget adalah kondisi rumah itu. Udah kayak gak pernah ditempatin selama bertahun-tahun. Rumahnya kotor, banyak rumput liar yang menjalar sampai ke dinding. Jendelanya juga udah buram. Gue yakin ya, di dalam rumah itu pasti acak-acakan banget. Gue gak bisa nih ngerjain sendirian. Gue butuh bantuan orang lain untuk ngebersihin rumah ini. Untung aja Pak Dharma nyuruh Mbok Lomrah buat bantuin gue ngebersihin rumah. Kata Pak Dharma, Mbok Lomrah ini memang udah biasa disuruh-suruh sama warga. Malahan dia bakal seneng. Karena kalau ada yang nyuruh, itu artinya dia bakal dapat upah. Mbok Lomrah ini udah tua. Umurnya mungkin kisaran 50 atau 60 tahunan lah. Tapi gerakannya masih lincah. Dia kerja dengan cepat, tanpa banyak omong. Dan pas gua ngomong sama dia, gaya bicaranya itu udah kayak terbata-bata. Mungkin karena faktor usia kali ya. Pas semuanya udah bersih, gua kasih Mbok Lomrah ini uang 300.000. Dia pun pamit pulang. Rumah dinas ini cukup gede ya, ada 3 kamar. Dan ketiga kamarnya itu udah keisi sama perabotan lengkap. Di dapur juga udah ada kompor gas, jadi gue tinggal beli gasnya aja. Di ruang tengah yang paling menarik ya menurut gue, dia ada kursi kayu. Di depan kursi kayu itu ada TV. Cuma sayangnya TV-nya udah rusak. Gue sempet nyalain dan yang muncul cuma layar blank berwarna putih. Setelah maghrib, gue ketiduran. Badan gue pegel-pegel, kecapean. Perjalanan dari Rangkas Bitung ke
kampung Cihideng benar-benar nguras tenaga gue. Ditambah jalannya itu rusak. Tapi entah kenapa ya, malam-malam ada orang yang ngetokin pintu rumah. Padahal itu udah jam 2 malam. Gue heran, siapa sih malam-malam gini yang mau bertamu? Dengan kesal, gue pun bangun, turun dari ranjang. Pas gue jalan ke ruang tamu buat bukain pintu, gue heran, kenapa TV itu nyala sendiri? Padahal jelas-jelas udah gue cabut colokannya. Tanpa berpikir macam-macam lagi, gue langsung bukain pintu. Dan ternyata yang datang adalah Mbok Lomrah. Heran, kenapa sih dia harus datang malam-malam kayak gini? Ngeganggu gue tidur aja. Dari kejauhan, gue ngeliat rombongan orang memikul sesajen. Mereka berpakaian rapi layaknya orang-orang keraton. Mbok Lomrah nunjuk-nunjuk ke jalan itu sambil berkata dengan terbata-bata, "Lihat, lihat, sajen," kata Mbok Lomrah. Gue bingung, mau pada kemana sih orang-orang itu? Gue pun bertanya pada Mbok Lomrah, "Itu mereka mau kemana, Po?" "Mereka itu mau sajenan sungai," kata Mbok Lomrah. "Hah? Sungai? Emang di sini ada sungai, Mbok?" tanya gue. Dia gak ngejawab. Dia malah senyum sambil natap gue dengan tatapan yang terbilang mengerikan ya. Jujur aja waktu itu gue merinding. Terus gue masuk ke rumah, gue kunci pintunya. Gue coba untuk tidur lagi. Keesokan paginya, pas gue bangun, gue ngedenger seseorang lagi nyuci piring di dapur. Gue heran, siapa dia? Padahal waktu malam pintu udah gue kunci. Pelan-pelan gue samperin orang itu, dan ternyata dia adalah Mbok Lomrah. Gue heran, dari mana dia bisa masuk? Padahal jelas-jelas gue udah ngunci pintu. Gue tanya Mbok Lomrah, Mbok ini masuk dari mana? Kan pintunya saya kunci." Dia senyum terus nunjuk ke arah pintu dapur. Waduh, gue nepuk jidat. Ternyata gue lupa ngunci pintu dapur. Gue ngeliat ke piring yang dia cuci. Dan ternyata piring-piring itu emang udah bersih, cuman dia cuci ulang. Gue yakin sih Mbok Lomrah ini cuman pengen dikasih uang aja. Terus gue kasih dia 10.000, dia langsung pulang. Pas gue mau ngunci pintu dapur, yang gue lihat itu ada 5 kuburan di belakang rumah dinas. Gila, kenapa gak ada orang yang cerita sama gue kalau emang di belakang rumah ini ada kuburan? Gue gak tahu kuburan siapa itu. Nisannya gak ada namanya, cuman ada batu kali yang udah lumutan. Kayaknya emang udah lama banget gak diziarahin. Gue masih merhatiin kuburan itu, tapi tiba-tiba di dalam rumah gue ngedenger kayak ada orang yang lari-lari gitu. Gue heran, ini baru tinggal 1 malam aja banyak kejadian aneh yang gue alami di rumah ini. Nanti mau gue tanyain ke pihak sekolah, tempat apa sebenarnya ini. Gue yakin ada kisah yang tertinggal di rumah dinas ini sebelum gue tempatin. Bersambung. Baik, itulah kisah dari Mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Salam merinding.